Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Pagi juga Bu Bidan, Alhamdulillah saya sehat Bu Bidan. Sebelumnya, perkenalkan saya Bidan Najwa. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan Bu Elda Bu Bidan. Baik Bu Elda, kalau boleh tahu kesini Ibu diantar dengan siapa? Saya diantar dengan kakak Bu Bidan, tapi kakak saya hanya antar saja, tadi langsung pulang lagi. Karena ada keperluan lain Bu Bidan. Dengan kakak ya Bu. Kalau boleh tahu, kenapa tidak diantar dengan suami? Kebetulan suami saya lagi sibuk Bu Bidan. Jadi suaminya kerja di mana ya Bu? Suami saya TNI Bu Bidan, jadi beliau tuh kan pulangnya tidak menentu ya. Nah kebetulan hari ini tuh lagi ada piket, jadi nggak bisa nganter saya hari ini tuh. Oh, jadi tidak menentu ya Bu. Jadi kalau siang Ibu di rumah dengan siapa? Kalau siang ada kakak saya yang temenin Bu, karena rumah kita tuh berdekatan ya. Jadi kakak saya sering ke rumah, ibu juga terkadang suka nyempetin waktu buat main ke rumah, buat jagain anak saya yang pertama Bu Bidan. Baik, jadi walaupun Ibu sendiri di rumah, Ibu tidak merasa kesepian ya, karena ada kakak dan orang tua Ibu yang selalu menyempatkan waktu ke rumah. Betul sekali Bu Bidan. Jadi walaupun suami jarang pulang gitu ya, tapi saya gak merasa sendiri karena keluarga terdekat saya itu suka ke rumah gitu. Baik Ibu, terima kasih sudah datang. Saya sampaikan bahwa semua yang Ibu ceritakan di sini itu bersifat rahasia ya Bu. Baik, terima kasih Bu Bidan. Sebelum kita mulai, izinkan saya mendata informasi yang akan Ibu berikan ya. Baik Bu Bidan, boleh. Boleh saya tahu apa yang membuat Ibu datang ke puskesmas hari ini? Saya ingin periksa payudara Bu Bidan. Sudah 3 hari ini putih saya tuh lecet, tapi saya tetap menyusui kok Bu Bidan karena saya takut asinya berkurang. Luar biasa Ibu, semangat menyusui meski sedang sakit, itu tanda kasih sayang seorang ibu kepada bayinya. Saya senang Ibu terbuka. Mari kita cari tahu penyebab dan cara terbaik untuk mengatasinya ya. Iya Bu Bidan. Boleh saya tahu sejak kapan keluhan ini muncul? Sudah 3 hari yang lalu Bu. Nah awalnya itu kan sedikit perih ya, tapi makin lama makin kesini tuh kayak makin sakit gitu Bu. Jadi kerasa banget sakitnya kalau menyusui. Sudah 3 hari ya Bu. Iya. Jadi ketika menyusui, apakah bayi menempel seluruh bagian areola atau kuping susunya Bu? Cuman di ujungnya gitu Ibu. Nah soalnya mulut bayi saya kan kecil ya, jadi gak masuk ke seluruh areolanya. Nah, itu mungkin penyebab utamanya Bu. Tapi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, boleh saya tanya beberapa hal tentang keseharian Ibu? Silakan Bu Bidan. Bagaimana Ibu pola makan Ibu setiap hari? Saya makan 3 kali sehari ya Bu. Biasanya tuh saya nasi, terus lauknya tuh sayur, tahu, tempe, dan juga ikan. Bagus Bu, nutrisinya sudah baik. Lalu apakah Ibu sudah cukup untuk istirahat? Kalau istirahat ya Bu, itu tuh belum. Kadang kan malam-malam tuh saya bergadang karena bayi saya suka kebangun tengah malam. Iya Bu, masa nifas memang cukup melelahkan. Apakah suami Ibu membantu Ibu mengurus bayinya? Suami saya membantu Bu, kalau dia lagi ada di rumah gitu ya Bu. Malam-malam dia bantuin gitu, bahkan kadang sampai dia yang ngegendong gitu. Alhamdulillah ya Bu. Bagaimana hubungan Ibu dengan keluarga Ibu? Apakah ada yang membantu Ibu di rumah? Kakak saya atau ibu saya Bu Bidan sering ke rumah, apalagi kan ini anak kedua saya, jadi kakak dan ibu saya tuh menjagain anak yang pertama, jadi lumayan sangat terbantu Bu Bidan. Bagus sekali Bu, dukungan keluarga itu sangat penting untuk kesehatan fisik Ibu. Ya Bu Bidan. Sekarang saya ingin memeriksa kondisi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu Bidan. Baik, mari Bu.
Baik Bu, untuk pemeriksaan hari ini, tekanan darah Ibu 100/70 mmHg, untuk suhu tubuhnya 36,7 Celcius, nadi 80 kali per menit. Itu tuh normal nggak ya Bu Bidan? Itu semua normal ya Bu, tapi pada payudara Ibu tampak puting kiri lecet, ringan, tidak ada tanda infeksi atau bengkak. ASI keluar dengan lancar ya Bu? Ya, alhamdulillah lancar kok Bu Bidan. Apakah pada saat saya tekan puting kiri Ibu terasa sakit? Iya Bu, sedikit terasa sakit. Baik, artinya lecet ringan ya Bu, dan itu bisa diatasi dengan perawatan sederhana di rumah. Seperti gimana ya Bu Bidan? Baik, saya bantu jelaskan ya Bu. Seperti ini posisi menyusui yang benar. Jadi buka lebar mulut bayi untuk menutupi areola puting susu Ibu. Jadi kalau bayinya hanya menutupi putingnya saja, itu akan menyebabkan lecet Ibu. Oh, pantesan saya lecet ya Bu Bidan. Iya, seperti itu. Harus masuk semua ya berarti Bu Bidan. Betul sekali Bu. Berarti selama ini posisi saya menyusui itu kurang tepat ya Bu Bidan. Bisa jadi Bu, tapi tenang. Itu hal yang sering terjadi pada saat Ibu nifas. Kita bisa perbaiki semuanya. Sebelum menyusui, bersihkan payudara dengan air hangat dan lap bersih. Setelah menyusui, oleskan sedikit asin sekitar puting susu Ibu. Baik Ibu, jadi seperti ini ya cara mengoleskan susu. Oh, emang Bu Bidan enggak itu ya enggak apa-apa kalau mengoleskan ASI ke payudara? Tidak apa-apa Ibu. Oh, soalnya bayi saya yang pertama tuh nggak ada itu Ibu, nggak ada kerusakan puting gitu. Jadi saya belum tahu hal ini. Tidak apa-apa Ibu, karena cairan ASI itu mengandung antibodi alami yang dapat membantu menyembuhkan luka. Oh gitu Bu Bidan, saya sekarang jadi tahu. Berarti saya tidak perlu pakai salep ataupun krim sebagainya gitu. Betul Bu, hindari krim atau salep yang mengandung alkohol atau pewangi. ASI sudah cukup. Selain itu, mulai menyusui dari sisi lain, tidak lecet tuh agar tidak terlalu nyeri. Baik, sebentar ya Bu, saya akan menunjukkan posisi bagaimana bayinya harus menyusui. Baik Bu Bidan. Jadi seperti ini Bu, cara menyusui sambil seperti ini ya. Jadi mulutnya itu harus terbuka lebar untuk menutupi areola bagian sini. Jadi jangan putingnya saja ya Bu. Oh, harus masuk semua aja Bu Bidan. Ya seperti itu Bu. Oh, baik Bu Bidan. Saya baru tahu, soalnya selama ini tuh saya selalu posisi dulu gitu Bu Bidan. Tidak apa-apa Ibu. Yang penting sekarang Ibu sudah tahu caranya. Bagus sekali Bu, itu langkah yang tepat. Sekarang saya ingin Ibu coba ulangi posisi menyusui menggunakan boneka ini boleh? Baik Bu Bidan. Begini ya Bu Bidan. Jadi karena kan nggak apa kan cerewet juga saya nih. Begini ya Bu Bidan. Oh, Begini ya Bu Bidan. betul sekali Ibu. Jadi mulut bayi itu harus terbuka lebar dulu berarti Bu Bidan. Iya. Jadi biar menutupi seluruh areola. Jadi putingnya masuk semua ke mulut bayi gitu. Betul sekali Ibu, seperti itu. Oh baik Bu Bidan. Benar sekali Ibu. Jadi mulut bayi terbuka lebar dan dagu menempel di payudara. Posisi Ibu sudah bagus
Terima kasih Bu, saya senang Ibu cepat memahami. Apakah Ibu ada pertanyaan lain terkait menyusui atau perawatan payudara? Ini sih Bu Bidan, kalau misal nyerinya tuh tidak hilang ya, kapan saya harus periksa lagi Bu? ASI eksklusif gitu ke anak, tapi dengan posisi yang benar. Terus saya juga akan mewariskan ASI seperti yang Bu Bidan jelaskan tadi, setiap selesai menyusui gitu, jadi biar tidak lecet. Alhamdulillah ya, itu keputusan yang terbaik Bu. Saya bangga Ibu mau berusaha. Baik Bu, jadi hari ini kita sudah membahas penyebab puting yang lecet, cara menyusui yang benar, dan cara merawatnya. Ibu akan mencoba posisi menyusui yang baru dan merawat payudara dengan benar di rumah. Benar Bu Bidan. Saya sarankan Ibu datang kontrol ulang 3-5 hari lagi atau jika ada keluhan baru. Semoga Ibu dan bayi selalu sehat. Terima kasih atas kepercayaannya datang ke puskesmas. Terima kasih banyak Bu Bidan, penjelasannya sangat jelas sekali. Saya senang periksa sini. Terima kasih ya Bu Bidan. Sama Ibu, semoga cepat sembuh dan semangat menyusui ya Bu. Ya Bu Bidan. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Bu Bidan. Baik Bu, Terima kasih Bu Bidan atas waktunya. sama-sama Ibu.